Beginilah yang dilakukan Madalena Rinca sehari-hari. Ia mengajar anak-anak yang berada di sekitar senter Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Berjalan setiap hari ke rumah anak-anak, ia lakukan secara bergantian untuk tetap bisa mengajar. Meski sudah 3 bulan sekolah ditutup, namun mereka bersyukur ada Rinca yang setia mengajar mereka. Selamat pagi, hari ini saya akan berkunjung ke salah satu murid PAUD saya untuk belajar. Namanya Devrian. Lihat sini, guru. Devrian Jansendama adalah salah satu murid PAUD Yayasan Tangan Pengharapan di FLC Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Kedua orang tua Devrian bekerja sebagai petani dan latar belakang pendidikan mereka sangat rendah. Bahkan ibu Devrian tidak bisa berbahasa Indonesia. Devrian sudah bergabung di PAUD selama 2 tahun. Awal masuk, ia tak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ia hanya bisa berbahasa daerah saja, sehingga saya agak kewalahan untuk mengajarnya. Di tengah masa pandemi ini, Devrian termasuk salah satu anak PAUD yang saya bimbing secara khusus, mengingat ia akan masuk ke SD. Jarak rumahnya sangat jauh, bisa ditempuh selama 1 jam perjalanan. Saya harus melewati jalan aspal, kemudian menaiki tanjakan tajam. Sesampainya di rumahnya, saya bercerita dengan ayah dan ibunya, memberitahukan perkembangan Devrian. Ayah dan ibunya bersyukur karena Devrian sudah bisa banyak hal, termasuk mengenal huruf dengan lancar. Devrian merupakan salah satu anak yang secara rutin dibimbing oleh guru Rinca. Bimbingan dengan cara seperti ini juga efektif untuk meningkatkan semangat anak dan orang tua dalam mendukung pendidikan. Orang tua melihat secara langsung perubahan yang terjadi pada anak mereka. Mereka bersyukur meski sekolah ditutup, namun guru-guru datang mengajar dan membantu anak-anak mereka. Kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik karena para donatur yang tetap setia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Senter Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Helping people live a better life. Dari akhir bulan Maret, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan sejak adanya pandemi COVID-19. Antusias pun terlihat dari anak-anak. Selama proses belajar, begitu banyak keceriaan, semangat, dan energi positif yang telah mereka tularkan kepada guru-guru Tangan Pengharapan. Abigail, yang telah diutus untuk mengabdi di Desa Sindas, Kalimantan Barat sebagai guru Tangan Pengharapan. Kami di Desa Sidas mulai mengajar ke rumah-rumah dari akhir bulan Maret. Sejak masa pandemi COVID-19, anak-anak diliburkan di sekolah sehingga mereka banyak membantu orang tua, baik di rumah maupun di sawah, dan juga biasanya mereka pergi memancing di sungai. Tetapi ketika sudah diberi jadwal untuk belajar di rumah, respon mereka cukup antusias untuk belajar. Mereka menyambut kami dengan sukacita. Mereka sangat senang karena bisa dikunjungi ke rumah untuk belajar bersama. Begitupun dengan orang tua, karena keterbatasan mereka untuk membimbing anak-anaknya. Dampak kami belajar dari rumah ke rumah, anak-anak jadi semakin dekat dengan kami. Mereka jadi lebih aktif dalam bertanya, sehingga kami sebagai guru juga tahu apa yang mereka belum mengerti. Beberapa anak juga mengalami perkembangan belajar yang baik, khususnya anak yang baru belajar membaca. Akhirnya sudah mulai secara perlahan membaca kata demi kata. Selain itu, kami juga bisa saling sharing dengan orang tua tentang perkembangan belajar anak-anak mereka dan juga keseharian anak-anak di rumah. Selain kami mengajar ke rumah-rumah, kami juga belajar bercocok tanam, membuat bedeng untuk menanam sayuran seperti kangkung, sawi, cabai, dan singkong. Dan tanaman yang sudah kami panen untuk sekedar konsumsi sendiri, yaitu kangkung dan singkong.
Selama masa pandemi ini, selain kami lebih akrab dengan anak-anak, kami juga jadi punya pengalaman baru dalam berkebun. Abi tetap mengunjungi mereka, walaupun harus berjalan kaki dari rumah ke rumah. Meski di tengah keterbatasan, semangat belajar anak-anak tidak terbatas. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perkembangan pun terjadi pada setiap anak seperti membaca kata demi kata. Hal inilah yang membuat guru-guru Tangan Pengharapan juga menjadi semangat untuk mengajar mereka. Namun sekarang anak-anak mulai merindukan sekolah. Tapi apa daya, selama masa pandemi ini anak-anak masih harus menahan diri untuk belajar bersama di sekolah. Abi dan kawannya juga tetap memberikan pengertian kepada anak-anak sehingga setiap anak bisa tetap bersabar dan tetap bersemangat walaupun kegiatan belajar masih dilakukan dari rumah ke rumah. Orang tua sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena setiap anak telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu sehingga anak-anak dapat kembali belajar dan bermain bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Sindas, Kalimantan Barat. Mari kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Jurney Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo, apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah Impact Community Indonesia. Sebelum ibadah dimulai, kita akan menyaksikan bersama-sama video update dari Peduli Sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda berikan melalui Yayasan Tangan Pengharapan bagi masyarakat yang mengalami rentan ekonomi karena COVID-19. Mari kita saksikan bersama. Tetap di rumah saat ini merupakan pilihan yang sangat bijak. Namun sayangnya, bagi sebagian orang tetap di rumah rasanya bukanlah pilihan yang tepat. Seperti mereka yang berpendapatan harian, masa-masa seperti inilah tantangan terbesar bagi mereka. Saya sih sempat di Metro Mini, saya sih gitu. Dari Metro Mini lari ke taksi. Nah selama COVID inilah kita nggak aktif lagi. Ya serba salah, kita kerja ke sana kan, ke sana kerja ongkos juga. Udah itu kita kalau nggak muter-muter kan nggak dapat sewa, muter bensin habis. Itu problem itu. Kita hanya mangkal aja kadang-kadang nggak ada, bisa seharian. Paling ibu kok suruh nyuci, buruh nyuci aja ibu. Nyuci paling ada yang ngasih. Ya sekali nyuci ada 20.000, itu 30, siapa aja yang nyuci tapi nggak tetap gitu. Paling nunggu anak sebulan sekali, anak juga gajinya kan nggak begitu gede. Paling 1.300.000 belum bayar motor, dulu makan dapat penghasilan gini. Sekarang mau sepi sekarang.
Satu sih penghasilan memang praktis nggak seperti dulu lagi. Nah, yang kita mengandalkan selama ini kan supir taksi kan. Ini ya praktis sama sekali nggak ada masuk. Ya paling ada tanah kosong kita garap-garap buat itu aja. Kalau namun untuk apa kan sekali. Serba salah namanya ini Krismon, tapi Krismon kita nggak bisa nyari kan. Kalau dulu Krismon masih bisa nyari kan. Ini sama sekali lumpuh kan, nggak bisa. Ya itu berdampak ya. Kali ini Peduli Sesama mendistribusikan paket sembako kepada setiap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemberlakuan kembali PSBB membuat proses pembagian kini harus lebih ketat untuk menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan yang ada. Pada minggu ini, 650 paket makanan siap saji, 875 paket sembako, dan 25 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-30 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 8.383 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 20.708 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.253 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Banyak terima kasih Ibu udah dapat sembako, ada sikat gigi, nih susu, kecap, beras semua ada. Terima kasih, maskernya langsung dipakai sama Ibu. Kita berharap tidak ada seorang pun yang tertinggal di masa krisis ini. Dengan langkah pasti, kita terus maju melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih banyak atas bantuan kasih yang Anda telah tunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19 ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Yayasan Tangan Pengharapan untuk menyalurkan setiap bantuan Anda. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kalau di minggu ke-30 ini kami masih dipercaya Tuhan untuk terus menolong lebih banyak orang lagi yang membutuhkan di masa-masa COVID-19. Setulus hati mengucap terima kasih dan berdoa agar setiap taburan Anda mendapat berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Perlindungan Tuhan sempurna atas Anda dan keluarga. Saya juga ingin memperkenalkan beberapa merchandise terbaru dari Tangan Pengharapan. Ada kaos-kaos dari Positif by YTP. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, belum follow IG Positif by YTP, Anda bisa follow dan melihat kaos-kaos terbaru dari kami. Kaos yang ini, I am under construction. Jadi kadang-kadang kita dihakimi orang, dicela orang, dan kalau kita pakai kaos ini kita kasih tahu mereka, setiap kita masih sedang belajar. Dan juga ada kaos bertuliskan, before you speak, think. Sebelum ngomong, mikir dulu. Apakah yang kita katakan itu true, benar? Apakah helpful, membantu? Apakah inspiring, menginspirasi orang lain, membangun orang lain? Apakah perlu diucapkan? Apakah baik? Jangan lupa bahwa setiap pembelian merchandise Yayasan Tangan Pengharapan, termasuk seperti batik yang saya kenakan hari ini, dari Batik Tangan Pengharapan, teman-teman bisa follow di IG Batik Tangan Pengharapan, di mana kami membuat sendiri batik-batik kami. Tentunya setiap pembelian merchandise Tangan Pengharapan, Anda ikut menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pendidikan dan makanan bergizi yang kami berikan secara cuma-cuma.
Anda tahu bahwa meskipun COVID-19, anak-anak ini masih harus terus sekolah dan guru-guru kami masih terus berjuang untuk datang dari rumah ke rumah untuk mengajar anak-anak. Dan juga kami memberikan bantuan sembako di 110 titik di seluruh Indonesia berkat donasi Anda. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saya berdoa agar ibadah hari ini menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Enjoy the service. Ya, jemaat Impact Community Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, mari terus arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Pujian penyembahan bukan soal nyanyian, bukan soal lagu-lagu, bukan soal sikap tubuh. Ini hanyalah bentuk ekspresi dari ucapan syukur kita atas setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari fokuskan pikiran dan hati kita. Mari kita memuji dan meninggikan Dia, Raja yang layak menerima setiap pujian dari kita semua. Tuhan, ini buat Engkau, biar Engkau disenangkan lewat setiap nyanyian kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Ya Tuhan, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari semua katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh ya Tuhan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
agar indah bagimu. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau ku kagumi ya Tuhan, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, oh dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, Yesus. Oh Yesusku, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu tidak ada duanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terbukti bahwa Tuhan telah mengorbankan yang terbaik, yaitu diri-Mu sendiri, agar kami diselamatkan, diperbaharui, diangkat, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih. Dunia tidak bisa menggantikan kasih-Mu yang tiada duanya. Terima kasih saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus. Biar melalui firman-Mu, Engkau boleh menambahkan nilai, memberikan bahkan pandangan, sehingga kami makin mantap dalam menjalankan di masa-masa sukar pandemi COVID-19 ini. Terima kasih bahwa rencana Tuhan selalu baik. Hari depan penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan untuk kami yang mengasihi-Mu. Saat ini kami berdoa bersatu hati untuk pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community. Kami berdoa untuk penghiburan Tuhan atas musibah, penipuan, dan kerugian atas materi. Tuhan berikan kekuatan buat keluarga rumah tangga ini, supaya tetap semangat dan optimis. Tuhan sanggup untuk menggantikan yang terbaik. Kami juga berdoa buat kesembuhan dari COVID-19, syaraf kejepit, kanker serviks, hepatitis B, mujizat kesembuhan boleh memulihkan keadaan mereka secara total. Tahir, Tuhan kami adalah Tuhan pembuat mujizat. Kalau dulu Tuhan bisa bangkitkan orang mati, menyembuhkan yang lumpuh berjalan, buta melihat, Tuhan yang sama bisa menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa buat kesembuhan dari penyimpangan seksual, biar Roh Allah boleh memerdekakannya. Kami juga berdoa untuk pembelaan solicitor dari sengketa pohon di antara tetangga. Kami juga berdoa buat kebebasan dari roh jahat atas isi rumah. Biar Roh Allah boleh memerdekakan sehingga memberikan kepada mereka Tuhanlah atas rumah mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kelancaran studi di Australia.
Supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan penyediaan, juga perkenanan Tuhan, kerinduan membangun rumah doa. Demi nama Yesus, kami menyerahkan semua pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa kerjakan dan pikirkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan press report. Kesaksian-kesaksian yang telah masuk dalam Impact Community lewat jawaban doa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Yang pertama, yaitu kelancaran persalinan secara normal, walaupun sebelumnya posisi bayi melintang. Luar biasa. Yang kedua, mendapatkan kasih dari ibu mertua yang sebelumnya membencinya. Dahsyat. Yang ketiga, kecanduan alkohol pada suami yang sudah mulai berkurang. Luar biasa. To God be the glory. Yang keempat, kelepasan dari intimidasi roh jahat. Luar biasa, Tuhan kita Tuhan pembebas. Yang kelima, kelancaran beberapa tahap ujian sehingga dapat segera sidang skripsi. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa orang percaya. Itu sebab jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Sebab doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Dia pasti dengar. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kesaksian jawaban doa, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami. Maka kesaksian Bapak Ibu akan memberikan kekuatan buat kita semua yang mendengarkannya. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Suatu kehormatan, boleh kembali bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya judul khotbah saya dengan tema, baik belum tentu benar. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Kata sejak waktu itu dalam Matius pasal 16 ayat 21, yaitu setelah murid terdekat yang bernama Petrus membuat pengakuan bahwa ia adalah Mesias. Barulah Yesus mulai menjelaskan tentang masa depannya, yaitu kepergian ke Yerusalem untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa. Jalan itu penuh penderitaan, menuju kematian. Jadi dia pergi ke Yerusalem bukan untuk jalan-jalan, rekreasi atau berziarah. Tapi ia pergi ke Yerusalem justru untuk mengalami penolakan dari para pemimpin Yahudi, para pemimpin rohani. Umat Israel, para pengikutnya pun akan meninggalkannya satu demi satu, menyangkal. Bahkan juga ada yang mengkhianati dia. Ia akan mati dibunuh oleh para pemimpin Yahudi melalui tangan orang Romawi. Tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Memang jalannya tidak mudah bagi Yesus. Keberadaan Mesias bertolak belakang dengan Mesias dalam konsep pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagi orang Yahudi, harusnya Mesias itu seperti superhero yang bisa membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Kontras antara pemahaman dan realita menyebabkan mereka menolak Yesus, anak tukang kayu yang menderita bahkan mati disalibkan seperti penjahat besar. Murid-murid pun masih memiliki konsep pemahaman yang sama dengan orang-orang Yahudi. Petrus langsung protes akan pernyataan Yesus yang akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Perhatian Petrus hanya kepada penderitaannya, sehingga mengabaikan kebangkitannya. Itulah sebabnya Petrus menyatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ternyata Petrus belum sungguh-sungguh mengerti arti pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus menyatakan teguran keras kepada Petrus, "Enyala iblis." Memandang teguran yang sangat serius. Karena iblislah yang paling senang bila rencana keselamatan melalui Yesus gagal. Kita bisa melihat di sini murid terdekat Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia
memberikan masukan yang salah, sekalipun kelihatannya baik. Ini adalah salah satu rancangan si jahat. Ia bisa mengirim sahabat-sahabat baik kita, orang-orang terdekat dengan kita, untuk memberi saran-saran yang baik. Tapi justru saran yang bisa menggagalkan rencana Bapa dalam kehidupan kita, sekalipun ia memberi saran tidak menyadarinya. Karena orang di sekitar kita punya pengaruh yang dominan dalam kehidupan kita. Orang di sebelah kita punya pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi keputusan, cara berpikir, kehidupan kita. John Maxwell pernah berkata, tunjukkan sama saya 5 orang sahabatmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Berarti kita bisa lihat your friends determine your future. Teman kita akan menentukan masa depan kita. Teman negatif, masa depan negatif. Teman positif, masa depan positif. Teman kreatif, masa depan kreatif. Teman pesimis, masa depan pesimis. Kita akan lihat di sini bahwa orang-orang terdekat punya pengaruh yang cukup dominan, yang mempengaruhi keputusan kita, menggagalkan rencana Allah, atau mempengaruhi justru menggenapkan rencana Tuhan. Mari kita lihat dulu yang pertama, saran si ular kepada manusia. Di mana ketika Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9, di mana ketika Adam dan Hawa sedang jalan-jalan di Taman Eden, kemudian datanglah si ular dan mulai mengajak berbicara dan fellowship, membuka percakapan kepada si wanita sambil berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu membantah kepada ular, bukan, semua pohon di taman ini boleh kami makan, kecuali satu, di tengah-tengah taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kami makan. Sebab ketika kami makan, kami akan mati. Tetapi ular itu malah berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap dilihatnya. Lalu pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita bisa melihat di sini bahwa manusia jatuh di dalam dosa disebabkan karena pengaruh daripada orang di sebelahnya. Padahal Tuhan sudah memberitahu kepada manusia dalam Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita bisa melihat ternyata manusia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah maksimal. Manusia tidak akan bisa menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya kalau dia tidak punya teman yang sepadan. Teman sepadan, teman yang senilai, teman yang sekualitas. Nah, karena Adam dan Hawa sudah tahu jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai, dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai, yaitu si iblis, si ular. Akhirnya dosa masuk dalam diri manusia. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini seandainya waktu itu Adam dan Hawa tegas kepada teman yang tidak seimbang. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kita bisa melihat kebiasaan kita rusak, habit kita rusak, tingkah laku kita rusak bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tabiat kita. Justru kadang-kadang problem membentuk tabiat kita. Yang merusak tabiat kita adalah pergaulan yang buruk. Yang kedua, kita belajar di sini, orang-orang yang mempengaruhi sekitar kita, yaitu saran Sarah kepada Abraham untuk mengambil Hagar, budaknya, karena tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ketika Abraham sudah mendapat janji Tuhan di usia 75 tahun. Dan 11 tahun kemudian Sarah yang mandul, tidak tahan lagi. Mana yang Tuhan janjikan bahwa keturunan kita seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Akhirnya dalam Kejadian 16 ayat 2 dan 3 berkatalah Sarai kepada Abraham,
Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku mendapatkan seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai, saran Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Dan apa yang terjadi? Begitu Hagar hamil, kemudian Hagar mulai memandang sebelah mata nyonyanya. Dan terjadilah keributan besar. Sampai akhirnya Sarah mulai mengusir Hagar dari rumahnya. Dan sampai hari ini kita bisa tahu bahwa tidak ada kedamaian antara keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Sudah menjadi cara iblis untuk menggoda kita melalui saudara-saudara kita yang terdekat dan paling kita kasihi. Atau teman-teman yang kita percayai dan sayangi. Goda itu paling berbahaya karena diberikan oleh orang yang paling sedikit kita curigai. Nah, cara kita mengatasinya adalah berhikmatlah terhadap semua saran-saran yang baik yang mereka sampaikan untuk kita mendiskusikan kembali kepada Tuhan. Salahnya Abraham bahwa dia udah dapat pesan dari Tuhan bahwa keturunan seperti bintang di langit, pasir lautan. Begitu dia dapat saran dari istrinya, dia gak lagi tanya Tuhan, gak lagi konfirmasi dari Tuhan bahwa sesungguhnya keturunannya bukan dari budaknya, tapi keturunan justru dari istrinya yang mandul. Inilah mengakibatkan akhirnya kesulitan besar datang dalam keluarga Abraham. Saya belajar di sini juga, di mana memang orang di sebelah kita punya saran-saran yang bisa sangat mempengaruhi dan kita nggak curiga bahwa itu salah. Sampai kita harus diskusi sama Tuhan. Waktu kami mengambil keputusan kembali ke Indonesia dan sudah melayani di Indonesia dalam 1 tahun, di mana kami mulai menolong orang-orang terpinggirkan, anak-anak terpinggirkan. Dan kemudian saya bersama istri dapat tawaran dari seorang pengusaha di mana kami harus kembali ke Australia untuk merintis sebuah gereja di sana dan akan disupport dengan income yang cukup besar, kendaraan, rumah, dan fasilitas lainnya. Kenapa? Karena kami masih permanent resident Australia. Dan dia berkata, yang dukung kamu bukan cuma kami, tapi beberapa pengusaha lain pun akan support kamu kalau kau kembali ke Australia. Karena kebetulan cabang gereja ini belum ada cabang di Australia. Kalau kau bisa pergi ke sana, kami semua akan backup kamu. Dan kemudian tawaran itu memang menggiurkan. Karena sudah pasti ada jaminan income. Sedangkan waktu saya tinggal 1 tahun di Indonesia, hidup dengan iman. Hidup hanya cuma dengan pelayanan khotbah. Dan dari itu saya dapat pendapatan, kemudian saya minta tolong istri saya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, memang kalau saya kembali, saya ketemu keluarga lagi, yaitu orang tua dan adik-adik saya. Tapi kemudian saya tanya Tuhan, baru 1 tahun kau tempatkan kami di Indonesia, pulang ke Indonesia. Apakah yang harus kami putuskan untuk kembali ke Australia dengan full support dari beberapa pengusaha ini dan juga ketemu keluarga, tentu keluarga akan support juga untuk kembali ke Australia. Atau kami teruskan di Indonesia. Waktu itu kami baru memulai pelayanan 1 tahun. Nama Yayasan Tambang Harapan sedang dalam proses untuk perizinan, legalitas. Dan ketika kami berdoa selama 2 minggu, Tuhan tidak menunjukkan untuk kami kembali ke Australia. Tuhan justru menunjukkan tentang Indonesia. Kalau kamu di Indonesia, kamu mengenapi rencana Tuhan. Tapi kalau kamu di Australia, kamu mengenapi rencana manusia. Dan kemudian 2 minggu berikutnya kami dihubungi. Dan kemudian ditanya, bagaimana, apa kamu sudah dapat jawaban? Sudah. Dan sebelum saya memberikan jawaban, pengusaha ini berkata, sebelum kamu memberikan jawaban, kami udah diskusikan bahwa kami akan double up income kamu, pendapatan kamu, dan kemudian kami akan
memberikan fasilitas tempat tinggal dan kendala dan sebagainya. Supaya kamu gak usah memikirkan tentang penghidupan. Kamu fokus untuk pelayanan di organisasi gereja ini. Dan kemudian saya berkata, minta maaf Pak. Saya dapat dari Tuhan bahwa saya harus tetap tinggal di Indonesia untuk menolong orang-orang marginal. Dan kemudian saya berkata, kamu pikir baik-baik. Kalau kamu di Indonesia, tidak ada yang dukung kamu. Tapi kalau kamu kembali Australia, orang tuamu mendukung, kami semua mendukung. Yang support banyak, jelas backup kamu besar. Tapi kalau kamu di sini, kamu gak ada dukung, kamu akan terus hidup dengan iman. Dan kemudian saya bilang, Pak, minta maaf. Kami coba belajar untuk diskusi sama Tuhan. Saran Bapak sangat baik. Dan memang indah untuk keluarga kami, untuk kenyamanan kami. Tapi sekali lagi kayak belajar untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan kemudian kita berpisah, dia tidak support dan dukung, dan kami mulai pelayanan di Yayasan Tangan Harapan. Dan puji Tuhan, sejak kami mendapatkan suara dari Tuhan yang jelas, lebih mengikuti suara Tuhan daripada sekedar suara manusia. Akhirnya kita bisa melihat di sini, Yayasan Tangan Harapan boleh hadir di Indonesia, menolong 5.000 anak, bahkan pendidikan buat anak-anak di pedalaman Indonesia, makanan bergizi, pemberdayaan, kesehatan, dan bahkan juga sekarang peduli sesama, menolong orang-orang yang membutuhkan pada masa COVID-19. Itu sebabnya kita belajar di sini. Saran-saran dari orang-orang yang terdekat sama kita sangat baik. Tapi kita perlu untuk kita diskusikan kembali kepada Dia yang punya rencana yang baik untuk masa depan kita. Yang ketiga, kita belajar saran istri Ayub kepada Ayub saat kehilangan 10 anak kandungnya, harta benda, dan kesehatan Ayub sendiri. Di mana ketika Ayub dan istrinya yang punya 10 anak kandung yang sudah cukup besar dan memiliki harta yang cukup besar, banyak, menjadi salah satu orang terkaya di zamannya. Bahkan juga Ayub dikaruniakan kesehatan, tapi iblis datang dalam satu malam mengambil 10 anak Ayub, sehingga 10 anak Ayub meninggal ditelan oleh perut bumi. Dan kemudian 1/24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris mengambil semua aset dan harta benda Ayub, sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. Dalam 1/24 jam yang sama, iblis datang dan kemudian mengambil kesehatan Ayub, sehingga Ayub yang sehat jadi Ayub yang sakit. Dia punya borok yang sangat bau, yang membuat orang tidak nyaman tinggal bersama dengan Ayub. Tapi dalam keadaan stres dan dalam keadaan sukar, kita harus tahu, menyadari bahwa ketika seseorang kehilangan harta bendanya, titik stres dari 0 sampai 60%. Ketika seseorang kehilangan kesehatannya, titik stres dari 0 sampai 80%. Tapi ketika seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres dari 0 sampai 100%. Jadi Ayub bukan cuma kehilangan harta benda, bukan cuma kehilangan kesehatan, tapi dia kehilangan 10 anak kandungnya. Kalau kita di Ayub pasti udah gila. Pasti kita udah gak ada Tuhan. Tapi saya belajar Ayub, dia tetap menyembah Tuhan. Dan berkata, God is good all the time, God is good. Ketika Ayub bersyukur menyembah Tuhan, istri Ayub tidak bisa terima. Teriak-teriak dan maki-maki Ayub. Kamu sudah gila. Kamu lihat dengan matamu bahwa sekarang ini kita sudah tidak punya apa-apa. Tuhan tidak lindungi satu anak kita. Dibiarkan 10-nya mati. Tuhan tidak lindungi harta kita, dibiarkan kita miskin. Bahkan kamu sakit tidak sembuh-sembuh. Masihkah kamu masih percaya kepada Tuhan yang hidup? Mari kita tinggalkan dia. Saran istrinya Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Kemudian Ayub berkata kepada istrinya, masakah kita cuma mau ngambil, menerima yang baik saja dari Tuhan? Kita juga harus belajar untuk menerima proses yang kita hadapi. Karena kita perlu tahu bahwa ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai, ada waktunya kita berkumpul, ada waktu kita berpisah. Ada waktu kita memiliki, ada waktu kita kehilangan. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah, ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Tapi Ayub, buktinya sekarang Tuhan dah tolong. Dan kemudian Ayub berkata, Tuhan tidak pernah bisa membohongi dirinya.
Kalau dulu Tuhan baik, sekarang baik, selama-lamanya baik. Kasih-Nya tiada duanya. Mari kita sujud, berdoa, menyembah kepada Tuhan, kembali kepada jalannya. Pasti kalau Dia bisa memberikan di masa lalu, Dia juga bisa memberikan di masa akan datang. Dan kemudian Ayub mulai memeluk istrinya. Dan mereka berdua mulai sujud menyembah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menggantikan keadaan Ayub 2 kali lipat. Di mana anak-anaknya yang hilang 10 anak kandungnya, Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia dan 3 anak perempuan paling cantik sedunia. Dan kemudian harta bendanya digantikan 2 kali lipat. Di mana dulu Ayub punya 7.000 domba, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Dan kemudian akhirnya Tuhan menyembuhkan keadaan Ayub. Sehingga kulitnya baru seperti baby. Walaupun dia sudah usia tua. Kita bisa melihat di sini. Bagaimana cara Ayub mengatasi saran istrinya untuk meninggalkan Tuhan. Yaitu memberikan masukan, pendapat yang baik, yang menyejukkan. Dan mengarahkan kembali kepada Tuhan. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan orang kita cintai. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan kesehatan. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan bahkan pekerjaan, income kita. Yang kita perlu lakukan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, maka kita akan kehilangan masa depan kita. Yaitu tempat di kekekalan. Tapi kalau kita kejar Tuhan kita, bukan kejar berkatnya. Kalau kita kejar hatinya dan bukan kejar tangannya. Kalau kita kejar pribadinya dan bukan cuma kejar aja berkatnya. Maka ketika kita dapatkan pribadi, kita akan mendapatkan segala-galanya. Seperti Ayub dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Berikutnya, yaitu saran Petrus kepada Yesus. Agar jangan menyerahkan dirinya kepada sarang penyamun. Atau jangan pergi ke Yerusalem. Di mana ketika Yesus memberitahu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, Petrus langsung mengajak dia bicara. Dan mengatakan kiranya Allah mencegah hal ini agar tidak menimpa engkau. Langsung Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergilah engkau hai iblis, engkau adalah penghalang yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Saran baik belum tentu benar. Tapi saran benar sudah tentu baik. Saran manusia bisa menggagalkan rencana Bapa. Bisa mendorong kita kepada kehancuran. Tapi saya belajar di sini Yesus. Dia mengerti yang menjadi kehendak Bapa. Langsung dia tegur Petrus dengan keras. Kita mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita jangan ragu-ragu. Ketika kita terima masukan yang salah dari orang terdekat sama kita, beranilah untuk menegurnya. Untuk memberitahu kekeliruannya. Untuk memberitahu kesalahannya. Saya percaya ketika dia diberitahu sesungguhnya dan kebenaran, maka dia akan berhenti mulai mengkomentari hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan kita. Dan dia mulai melihat apa yang akan terjadi ke depan. Amsal pasal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau dia kawan yang baik, kalau kita kawan yang baik, pasti kita berani menegur dia. Dan juga dia berani menegur kita kalau kita salah. Amsal 29 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita bisa melihat di sini. Ternyata firman Tuhan sedang mengajarkan pada kita untuk kita memberi nilai tambah kepada mereka yang bisa menegur kita. Daripada mereka yang tidak berani menegur kita. Harusnya kita ini jangan menyingkirkan orang-orang yang bisa koreksi. Orang-orang yang bisa kasih masukan. Orang-orang yang bisa rebuke kita. Supaya kita bisa kembali pada jalan yang benar. Karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan.
Saya kasih tahu bahwa tidak banyak orang yang berani menegur kita. Everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji kita, tapi nggak setiap orang berani menegur kita. Kalau kita tahu bahwa nggak banyak orang yang bisa menegur kita, hargai, value. Karena orang-orang inilah yang bisa menyempurnakan kita. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan. Saya tutup dengan cerita ini di mana ketika saya menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja yang cukup besar di luar kota Jakarta. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kemudian banyak orang berkata terima kasih, khotbahnya memberkati, menginspirasi, menguatkan. Dan kemudian ketika besokan sorenya saya sampai di Jakarta, malam harinya ada seorang ibu memberikan pesan lewat Facebook Messenger dan berkata, Bapak Pendeta jujur saya minta maaf kalau saya perlu sampaikan pesan ini. Sementara Pak Pendeta kemarin menyampaikan firman Tuhan di gereja kami, saya melihat ada iblis yang besar di belakang Pak Pendeta. Waktu Pak Pendeta khotbah di mimbar, yaitu iblis bentuk kemarahan. Saya kaget. Rupanya ini iblis luar biasa, bisa berani berada di rumah Tuhan. Dan sementara pendeta khotbah dia juga bisa ngikutin. Ini tingkat tinggi kemampuan iblis dalam hati saya. Waduh. Dan kemudian saya nggak marah kepada ibu ini, karena saya tahu nggak banyak orang yang bisa menegur saya. Semua orang mungkin bisa memuji. Jadi saya harus hargai setiap masukan ini. Siapa tahu ada baiknya untuk perbaikan ke depan. Dan kemudian saya coba merenung. Apa yang menyebabkan saya dihantui sama si iblis ini? Ternyata dalam seminggu 2 minggu terakhir, saya bawaannya marah-marah. Ketemu keluarga saya marahin. Ketemu pegawai saya marahin. Bahkan orang di jalan sedikit nyabet jalan saya marahin. Bahkan dalam perjalanan juga, pelayanan juga, saya bawaannya marah-marah. Sehingga akhirnya iblis kemarin menghantui, mengikuti. Saya langsung bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan saya bersyukur kepada ibu ini telah memberikan koreksi. Sehingga mulai sejak itu, saya bertobat dari roh kemarahan, dari marah-marah. Dan hari ini saya bisa bersuka cita melayani Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika kita mulai bisa menegur orang lain, dan orang tersebut sadar bahwa tingkah lakunya masukan yang salah, dia pasti akan menerima. Seperti Petrus, dia gak kecewa sama Yesus, melainkan mengikuti Yesus kembali. Karena dia sadar bahwa dia perlu disempurnakan lewat koreksi-koreksi yang masuk dari gurunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menguatkan kami. Sehingga kami belajar di mana baik belum tentu benar. Saran-saran yang baik yang kami pelajari hari ini. Yang pertama, seperti saran daripada si penipu kepada Adam. Bahwa kami harus pastikan bahwa orang-orang di sebelah kami adalah orang-orang positif. Yang belajar dari saran Sarah kepada Abraham yang bisa menggagalkan rencana Bapa di surga. Membuat kericuhan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Itu sebab yang kami perlakukan, kami boleh mendapatkan saran yang baik dari mereka. Tapi kami juga perlu mendiskusikan sama Tuhan. Agar jangan ada kesalahan-kesalahan yang kami buat di hari-hari akan datang yang menyebabkan tekanan-tekanan yang gak perlu. Problem-problem yang gak perlu kami hadapi. Kami belajar yang ketiga, yaitu kami belajar di mana ketika Ayub memberikan masukan kepada istrinya yang memberikan saran yang salah, merangkul istrinya dan kemudian kembali untuk bersyukur, kembali kepada jalan yang Tuhan mengakibatkan Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Hari-hari ini ada baiknya untuk kami sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak, untuk memberikan saran yang masukan yang baik terhadap kondisi kami di masa COVID ini, supaya Tuhan bisa memberikan keadaan kami. Kalau Tuhan bisa memberi masa lalu, Tuhan juga bisa memberi di masa depan yang jauh lebih baik. Dan belajar yang keempat, yaitu kami juga bisa tegas untuk memberi masukan kepada orang-orang yang kasih saran yang salah, supaya mereka bisa sadar dari masukan-masukan yang tidak perlu. Dan kami juga belajar kalau ada orang yang menegur kami terbuka. Seperti Musa dan Daud, di mana mereka adalah pemimpin hebat, pemimpin besar, tapi mereka cukup rendah hati. Sehingga akhirnya Musa menjadi pemimpin terbesar bangsa Israel, dan Daud jadi pemimpin yang langgeng pada bangsa Israel pernah ada. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau memberkati setiap umat-Mu, biar dalam hari-hari ini kami boleh mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang membuat kami bisa berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya bahwa setiap kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Ingat baik, baik belum tentu benar. Pilih-pilih siapa yang Anda izinkan bicara buat hidup Anda. Kami percaya bahwa siapa yang Anda dengar yang akan menentukan cara berpikir Anda dan keputusan-keputusan yang Anda ambil ke depannya. Mari bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 26 September jam 18 sore waktu Indonesia Barat dan juga hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Jeffrey Rambing. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda buat Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin menyalurkan berkat bagi masyarakat yang membutuhkan dan 5.000 anak di seluruh Indonesia, Anda dapat memberikan donasi melalui rekening di layar kaca ini dan juga Anda juga bisa menabur untuk persembahan bagi Impact Community Indonesia di nomor rekening yang tersedia di layar ini. QR Code dapat langsung dilakukan melalui layar kaca. Terima kasih atas setiap taburan Anda. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati berapapun yang Anda tabur. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mengikuti ibadah Impact Community Indonesia. Hamba-Mu berdoa agar setiap firman yang ditabur membuat mereka bertumbuh, berbuah, dan hidup jadi berkat bagi banyak orang. Berdoa agar kasih karunia-Mu memampukan mereka untuk menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang struggling dengan usaha mereka. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap anak-anak-Mu dalam setiap permasalahan mereka. Tolong mereka supaya mereka jadi orang-orang yang excellent, yang kreatif, yang jujur, bertanggung jawab dan dipercaya oleh orang-orang yang mereka pimpin dan juga orang-orang yang ada di atas mereka. Berdoa agar mereka diberikan hati yang bijaksana dan hikmat dalam menentukan setiap keputusan dalam pekerjaan mereka dan usaha mereka. Tuhan, berdoa untuk setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga biar selalu harmonis, saling mengasihi, saling mengerti, saling menerima satu sama lain. Biar suami istri saling menguatkan, saling membangun. Berkati Tuhan anak-anak supaya mereka juga mengalami lahir baru, pengenalan akan Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau dan kebenaran firman-Mu di dalam batin mereka, supaya mereka boleh hidup di dalam kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Jauhkan anak-anak kami dari mengambil keputusan yang keliru, dari memilih pergaulan yang salah. Kiranya Tuhan Engkau melindungi anak-anak kami. Dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan mampu menjagai mereka. Terima kasih juga berkati Tuhan jemaat-Mu yang sakit. Hamba-Mu berdoa agar bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan setiap sakit mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan memberikan kekuatan supaya kami bisa melewati semua yang kami harus lewati. Tolong anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka, mereka yang butuh pasangan hidup, mereka yang butuh apapun dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa Engkau hidup, Engkau ada, Engkau luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik, Engkau tidak pernah terlambat. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mari persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam hidup-Mu, sehingga apa saja yang Kau kerjakan Tuhan membuat-Mu berhasil. Kiranya Tuhan menolong Engkau dalam setiap pergumulan-Mu dan memberikan hikmat dalam hati-Mu untuk dalam setiap pengambilan keputusan-Mu sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Pergilah ke tempat-Mu masing-masing dan jadilah berkat mulai dari rumah sampai kemanapun Kau pergi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Berdoa supaya kalian semua selalu sehat, bahagia, disertai Tuhan. Stay safe, have a blessed week. God bless you. Kasih yang begitu besar, lebih
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tetap di rumah saat ini merupakan pilihan yang sangat bijak. Namun sayangnya, bagi sebagian orang, tetap di rumah rasanya bukanlah pilihan yang tepat. Seperti mereka yang berpendapatan harian, masa-masa seperti inilah tantangan terbesar bagi mereka. Saya sih sempat di Metro Mini, saya sih gitu. Dari Metro Mini lari ke taksi. Nah, selama COVID inilah kita nggak aktif lagi. Ya serba salah, kita kerja ke sana kan, ke sana kerja ongkos juga. Udah itu kita kalau nggak muter-muter kan nggak dapat sewa, muter bensin habis. Itu problem itu kan. Kita hanya mangkal aja kadang-kadang nggak ada, bisa sempet seharian. Paling ibu suruh nyuci, buruh nyuci aja ibu. Nyuci paling ada yang ngasih. Ya sekali nyuci ada 20.000, itu 30, siapa aja yang nyuci tapi nggak tetap gitu. Paling nunggu anak sebulan sekali, anak juga gajinya kan nggak begitu gede, paling 1.300.000 belum bayar motor, dulu makan dapat penghasilan gini. Sekarang mau sepi sekarang. Satu sih penghasilan memang praktis nggak seperti dulu lagi. Kayaknya kita mengandalkan selama ini kan supir taksi kan. Ini ya praktis sama sekali nggak ada uang masuk. Ya paling ada tanah kosong kita garap-garap buat itu aja. Kalau namun untuk apa sekali. Serba salah namanya ini Krismon, tapi Krismon kita nggak bisa nyari kan. Kalau dulu Krismon masih bisa nyari kan. Ini sama sekali lumpuh kan, nggak bisa. Ya itu berdampak ya. Kali ini Peduli Sesama mendistribusikan paket sembako kepada setiap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemberlakuan kembali PSBB membuat proses pembagian kini harus lebih ketat untuk menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan yang ada. Pada minggu ini, 650 paket makanan siap saji, 875 paket sembako, dan 25 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-30 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 8.383 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 20.708 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.253 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya.
atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Banyak terima kasih Ibu udah dapat sembako, ada sikat gigi, ring susu, kecap, beras semua ada. Terima kasih, maskernya langsung dipakai sama Ibu. Kita berharap tidak ada seorang pun yang tertinggal di masa krisis ini. Dengan langkah pasti, kita terus maju melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.